Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwaji wa dzurriyyatihi wa la hadrat jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wa man alaihi sallallahu alaihi wa syaihina sallallahu alaihi wa sallam Muhammad Wassalamu ila sahibil kitab ya Hamid Muhammad al-Ghazali nafa'allahu bima fil fitaraini amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Wa amma zuhdu lan anapun utawi zuhde Imam Syafi'i. Wa amma zuhdu lan anapun utawi zuhde Imam Syafi'i faqad qala mongko teman-teman wis ngendika sapa Imam Syafi'i. Faqad qala mongko teman-teman wis ngendika sapa Imam Syafi'i rahimahullah, muga-muga paring rahmat hu ing Imam Syafi'i sapa Allahu Gusti Allah. Sapa Allah Gusti Allah. Man utawi sapa wong iku kola ngucap sapa man. Man utawi sapa wong iku kola ngucap sapa man. Ngucap innahu ing sak temene man. Innahu ing sak temene man iku jamaah wis ngumpulake. Sapa man bainahu bidunya. Bainahu bidunya ing dalem antarane demen dunya. Bainahu bidunya ing dalem antarane demen dunya wa hubbi khaliqiha. Wa hubbi khaliqiha lan demen zat kang gawe dunya. Wa hubbi khaliqiha lan demen zat kang gawe dunya. Fakot kadzaba mongko teman-teman wis goroh sapa man. Fakot kadzaba mongko wis goroh sapa man. Wasaqata lan wis gugur. Wasaqata lan wis gugur apa sutuhu, tongkate Imam Syafi'i. Apa sutuhu tongkate Imam Syafi'i min yadihi saking astane utawa tangane Imam Syafi'i. Min yadihi saking astane utawa tangane Imam Syafi'i. Farofa'a mongko ngangkat. Farofa'a mongko ngangkat hu ing sutut, hu ing sutuhu. Ilaihi maring Imam Syafi'i sapa insanun menungso. Fa'ata mongko nuli aweh utawa paring sapa Imam Syafi'i hu ing insan. Fa'ata mongko paring sapa Imam Syafi'i hu ing insan jazaan krana males alaihi ing atase insan paring khamsina ing 50 apane dinaron dinare. Wasakhahu Syafi'i lan utawi lomane Imam Syafi'i. Iku asyharu luweh masyhur minas syamsi tinimbang saking srengenge. Jadi Imam Syafi'i kemarin itu kan terkenal sebagai seorang yang alim, yang memiliki intelektualitas yang tinggi dan juga memiliki spiritualitas yang
tinggi. Nah, indikasi spiritualitas itu yang pertama kemarin adalah ahli ibadah. Ahli ibadah, terus kemudian sekarang itu kezuhudan Imam Syafi'i. Kezuhudan Imam Syafi'i. Jadi zuhud itu meninggalkan kehidupan dunia atau tidak memiliki rasa cinta terhadap dunia ini. Nah, kezuhudan Imam Syafi'i ini dibuktikan dari beliau itu pernah berkata, barang siapa yang berkata atau mengatakan sesungguhnya dia mampu mengumpulkan kecintaannya terhadap dunia dan juga kecintaannya terhadap Sang Maha Kuasa, maka dia itu berdusta. Jadi menurut Imam Syafi'i itu nggak ada orang yang bisa mengumpulkan di dalam hatinya kecintaan dunia dengan kecintaan kepada Sang Pangeran, kepada Allah yang Maha menciptakan. Artinya apa? Artinya di sini orang kalau memiliki kecintaan kepada dunia, ya otomatis dia tidak memiliki kecintaan terhadap Tuhannya. Sebaliknya kalau dia cinta terhadap Tuhannya, pasti dia tidak memiliki kecintaan kepada dunia. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku atau memproklamirkan dirinya kalau dia itu bisa cinta kepada dunia sekaligus cinta kepada Tuhan yang Maha Kuasa, maka dia sungguh itu berbohong. Jadi ya konsekuensinya ya cuma bisa salah satunya. Kalau kita cinta pada dunia, itu pasti dalam hati kita tidak ada kecintaan kepada Sang Kuasa. Sebaliknya kalau kita itu cinta kepada Sang Kuasa, maka cinta terhadap dunia itu otomatis akan luntur. Jadi nggak bisa dikumpulkan kedua rasa cinta ini, baik cinta antara cinta dunia dan cinta kepada Sang Penguasa itu tidak bisa dikumpulkan. Kalau orang itu kok memiliki kecintaan terhadap dunia yang berlebihan, terlalu tinggi, maka otomatis dia itu pasti tidak ada kecintaan kepada Sang Penguasa. Sebaliknya, kalau dia sudah memiliki cinta yang tinggi kepada Sang Penguasa, ya otomatis cinta terhadap dunia itu juga akan luntur. Maka kata Imam Syafi'i, faqad kadzaba. Bohong kalau ada orang yang mengakui dia bisa cinta kepada dunia sekaligus bisa cinta kepada Sang Penguasa itu. Pada Allah yang Maha Kuasa itu pasti bohong. Karena enggak mungkin itu. Wong sing seneng donya ya mesti karo Gusti Allah rapatek cedak. Sebaliknya orang yang dekat dengan Allah itu pasti juga tidak terlalu cinta kepada dunia karena tahu dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah. Tapi kalau orang tuh cinta kepada dunia itu ya susah untuk dekat dengan Allah. Seperti dulu itu ada satu kisah gitu ya. Rasulullah itu pernah dimintain doa oleh salah seorang sahabat yang saat itu dia tidak punya harta benda itu. Tidak punya harta benda. Dan ceritanya kalau setelah sholat berjamaah itu dia akan segera pulang. Karena dia cuma punya satu pakaian yang layak untuk digunakan sholat. Jadi dia harus gantian sama istrinya. Maka tidak pernah membaca wiridan, tidak pernah berdoa setelah sholat. Setelah selesai sholat dia langsung pulang. Nah, saking tidak punyanya, dia minta didoakan kepada Rasulullah supaya jadikan orang kaya. Sama Rasulullah sebenarnya sudah diperingatkan, kamu tuh lebih baik seperti ini. Kalau kamu kaya mungkin kamu tidak setaat ini, tidak dekat dengan Allah seperti ini. Tapi kata dia ya enggak mungkin lah, saya pasti nanti bisa. Terus akhirnya benar didoakan sama Rasulullah sambil diberi modal 2 ekor kambing, jantan dan betina. Ya singkat cerita dia berhasil karena yang mendoakan Rasulullah jadi orang kaya, jadi juragan kambing. Tapi ketika Rasulullah mengutus sahabat yang lain untuk datang kepada dia, ini untuk meminta zakat itu tidak diberikan karena dia merasa ini kambing saya yang memperbanyak, yang mengembangbiakan itu kok seenaknya sendiri kemudian diminta sama agama gitu. Padahal kan orang kalau sudah mencapai nisabnya hewan ternak itu kan harus dikeluarkan zakatnya gitu. Ini dalam artian para sahabat itu diminta datang ke sana untuk meminta zakatnya, untuk dikeluarkan zakatnya, tapi dia tidak mau. Ini menunjukkan kalau dia itu sangat cinta terhadap dunianya, sangat cinta terhadap hartanya. Maka dia tidak memiliki kecintaan kepada Allah. Kalau dia memiliki kecintaan kepada Allah, harusnya dia rela melepas kambing itu untuk membayar zakat. Jadi susah, memang tidak ada yang bisa mengumpulkan antara kecintaan terhadap dunia dan kecintaan kepada Allah yang
yang Maha Kuasa. Ini sangat tidak mungkin kata Imam Syafi'i itu. Kalau orang mengatakan seperti itu, maka jelas fakot kadzaba. Kata kot itu litahkik gitu, untuk menguatkan. Maka benar-benar dia itu berbohong. Tidak mungkin ada orang yang bisa seperti itu. Pasti salah satunya. Kalau cinta kepada dunia, pasti dia akan mengorbankan cintanya kepada Allah. Sebaliknya, kalau dia itu cinta kepada Allah, maka otomatis dia tidak akan cinta kepada dunia. Nah, ini menunjukkan, kata-kata ini tuh menunjukkan jika Imam Syafi'i itu adalah seorang yang zuhud, karena beliau itu bisa merasakan. Ketika beliau mengatakan fakot kadzaba, maka beliau itu pernah merasakan bagaimana orang yang cinta kepada Allah itu pasti dia tidak cinta terhadap dunia itu. Nah, orang yang benar-benar bisa mengatakan seperti ini itu adalah orang yang benar-benar bisa merasakan di mana kecintaannya kepada Allah itu bisa meleburkan cintanya terhadap dunia. Maka Imam Syafi'i adalah orang yang zuhud. Terus Imam Syafi'i itu juga terkenal orang yang sangat dermawan. Orang yang sangat dermawan. Pernah suatu ketika Imam Syafi'i itu membawa tongkat, ya, jalan pakai tongkat itu, terus kemudian tongkatnya itu jatuh. Tongkatnya jatuh, tiba-tiba ada orang yang kemudian mengangkat tongkat itu dan dikembalikan kepada Imam Syafi'i. Ya, ditolonglah tongkatnya, diambil terus dikembalikan kepada Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i itu memberikan kepada orang tersebut itu sebanyak 50 dinar. Dinar itu adalah uang perak gitu ya. Ya saat itu sangat berharga. Mungkin kalau sekarang itu ya 500.000 atau berapa mungkin saat sekarang itu. Ya, kalau emas tuh harganya sekarang itu hampir mencapai 2 juta ya, berarti kalau perak katakanlah setengahnya itu ya, atau seperempatnya katakanlah lah. Ya 500.000 kali 50 itu. Banyak sekali kan kayak gitu. Banyak sekali itu. Artinya di sini cuma untuk menggambarkan gitu ya, orang yang sepele membantu beliau untuk mengambilkan tongkatnya saja, padahal cuma ngambil tongkat itu kan nggak butuh effort apapun kan, kecuali tongkatnya itu masuk ke sungai atau masuk ke sumur atau apa, itu butuh effort. Tapi ini enggak, cuma jatuh dari tangannya, dia bawa tongkat kayak gini beliau itu, terus kemudian tiba-tiba tongkatnya itu jatuh, entah disentuh orang atau apa, terus kemudian ada yang mengambilkan, dia kasih uang. Jadi beliau itu tidak peduli terhadap dunia, tidak cinta terhadap dunia. Jadi sekali lagi zuhud itu bukan berarti kita hidup dalam asketis gitu ya, hidup secara sederhana atau hidup dengan miskin tidak punya apa-apa, itu tidak. Zuhud itu masalah hati yang tidak membutuhkan dan juga tidak cinta terhadap dunia. Jadi apapun yang kita miliki itu kita dengan mudah untuk melepaskan itu, karena tidak kita cintai. Nah, kalau misalkan ukurannya itu, kalian misalkan kalian itu diminta untuk sedekah, atau ketika sholat Jumat itu ada kotak infak yang lewat itu kalian terus kemudian berat rasa hatinya untuk mengeluarkan infak ke masjid itu. Nah, ini berarti masih ada rasa cinta terhadap dunia. Nah, ini kalau orang sudah tidak cinta pada dunia itu, ya apapun yang ada pada dirinya itu mudah untuk kemudian dilepaskan. Karena memang ini nggak ada gunanya sebenarnya. Lebih berguna ketika diinfakkan atau ketika disedekahkan. Itu jelas akan mendapatkan balasan dari Allah. Kalau kita simpan, paling mentok itu, nanti kita gunakan untuk makan. Atau kalau enggak, kita gunakan untuk membeli sesuatu kebutuhan kita yang suatu saat itu akan rusak dan juga yang lainnya, tidak bertahan lama. Tapi kalau kita sedekahkan itu, Allah akan memberikan balasan yang berlipat-lipat ganda. Entah itu rupa uang, dikembalikan uang, atau uang dikembalikan dalam bentuk keberuntungan, dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk apapun. Jadi tidak mesti sedekah itu nanti kembalinya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dulu kan ada itu ya yang kampanye sedekah itu. Kalau pengen punya uang 1 miliar, maka kamu harus sedekah berapa ratus juta gitu. Nanti ketika berlipat ganda sampai 700 kali lipat, itu akan jadi 1 miliar kan kayak gitu. Ya, ini tidak mesti nanti 1 miliarnya itu dalam bentuk uang. Jadi kalau misalkan kita bersedekah 2.000, kalau dikali 700 itu kan nanti jadi 1.500.000 kan kayak gitu. Atau berapa itu? 2.000 kali 700 itu ketemunya berapa, Mas? Ya 140.000 kan kayak gitu tuh misalkan. Ya tidak mesti nanti terus kemudian kita sedekah 2.000
balik kepada kita 140.000 itu tidak. Bisa jadi itu bentuknya itu yang lain. Bisa jadi bentuknya itu kita terhindar dari mara bahaya atau kita itu terhindar dari penyakit. Bisa jadi kayak gitu, wujudnya itu dalam hal yang lain atau keberuntungan yang kita dapatkan atau kebaikan yang kita dapatkan atau kita terhindar dari hal-hal yang sifatnya itu buruk. Nah itu kalau kita bersedekah tuh kayak gitu. Jadi orang-orang yang zuhud itu salah satu indikasinya itu adalah orang yang dermawan. Karena orang yang zuhud itu tidak pernah mencintai apa yang dia miliki dari urusan dunia itu. Maka dia akan dengan mudah untuk melepaskan itu. Apalagi untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Jadi itu zuhud. Zuhud itu nggak harus tampilannya itu harus sederhana, harus pakaiannya yang compang-camping seperti apa namanya itu seperti orang yang nggak keurus, nggak mandi, nggak apa itu enggak. Kalau syekh-syekh Mesir itu rata-rata itu mereka itu juga zahid. Tapi mereka itu juga pakaiannya tuh mewah. Naiknya Mercy, pakaiannya serba putih, mahal dan juga yang lain kayak gitu. Zuhud itu masalah hati. Kalau hati kita tidak terpaut dengan dunia, maka kita itu sudah zuhud. Maka pernah ada satu cerita gitu ya, ada seorang sufi gitu ya, seorang sufi yang bertemu dengan temannya sama sufi. Nah, sufi yang satu ini, yang sufi yang pertama itu dia sufi yang miskin, tidak memiliki apapun, hanya memiliki bendanya itu ya, harta bendanya itu satu-satunya adalah sepeda yang dia gunakan untuk pergi kemana-mana itu. Kemudian suatu ketika dia ketemu dengan temannya sama sufi, kemudian diajak mampirlah temannya si sufi yang pertama ini ke tempatnya sufi yang kedua ini. Nah ketika dia mampir ke tempatnya sufi yang kedua, dia kaget, ternyata sufi yang kedua ini, dia luar biasa kekayaannya, rumahnya mewah, semua barang-barangnya itu barang-barang yang branded, yang mewah kayak gitu. Makanannya juga enak-enak dan juga yang lainnya. Ketika menjamu tamu, kemudian dikritisi sama sufi yang pertama. Loh katanya kamu tuh sufi, tapi kok kamu tuh cinta terhadap dunia? Maksudmu bagaimana? Ya ini kamu memiliki barang-barang yang mewah, rumahmu mewah, barang-barang yang kamu miliki itu juga mewah itu. Semua fasilitas di rumahmu itu ada. Apa jawaban si sufi ini? Meskipun saya memiliki semuanya ini, saya memiliki rumah yang mewah, saya memiliki barang-barang yang mewah, tapi sama sekali tidak sedikit pun hati saya itu bergantung atau memiliki rasa cinta terhadap apa yang saya miliki ini. Jadi kalau misalkan saya nggak peduli kamu mau bawa pulang semua barang saya itu, saya juga nggak akan sedih. Misalkan ada pencuri yang mencuri barang saya tidak akan berpikir sedih. Saya tidak akan memiliki rasa sedih, saya tidak akan memiliki, tidak akan pernah merasa memiliki penyesalan karena kehilangan barang-barang ini. Bahkan kalau Allah mau, jika Allah besok itu mengambil semua harta benda ini, saya tidak akan peduli. Saya tidak akan peduli. Kalau kamu pengen ya silakan bawa pulang, saya tidak akan peduli. Itu kata si sufi yang kedua ini. Terus kemudian dia kritik balik, kamu itu meskipun nggak punya apa-apa, cuma sepeda butut itu, tapi setiap malam kamu kepikiran kan dengan sepeda bututmu itu. Kalau misalkan diambil orang atau apa itu kan kamu punya rasa takut ini. Kalau saya nggak punya rasa takut. Semua harta benda saya ini kalaupun harus diambil orang, dirampok orang, hilang atau dilenyapkan oleh Allah itu, saya tidak punya rasa takut sama sekali dan saya tidak punya rasa khawatir sama sekali. Beda dengan kamu, meskipun kamu cuma punyanya sepeda butut, tapi kamu memikirkan itu. Jadi zuhud itu tidak berkaitan dengan seberapa banyak harta yang kita miliki. Bukan berarti orang yang tidak memiliki harta itu hidupnya zuhud, itu enggak ya. Bisa jadi memang dia terjadikan miskin gitu. Terus belum tentu orang yang kaya yang naiknya mobil itu dia cinta terhadap dunia juga belum tentu. Zuhud itu ukurannya adalah hati. Bagaimana hati kita itu tidak terlalu terpaut terhadap kecintaan dunia. Itu ukurannya itu. Jadi bukan harta benda yang kita miliki, bukan. Bisa jadi orang miskin itu malah dia lebih cinta dunia daripada orang kaya yang kelihatannya semua barang-barangnya mewah, tapi dia sama sekali tidak memiliki kecintaan terhadap dunia itu. Nah, itu namanya zuhud itu. Nah, salah satu indikator seorang zuhud itu kalau di dalam kitab ini diterangkan itu ya dia harus dermawan. Dia harus dermawan. Karena orang yang dermawan itu berarti dia tidak memiliki cinta yang berlebihan terhadap harta yang dia miliki. Ya karena apa? Karena dia suka membagi-bagikan harta itu kepada orang lain, terutama orang yang membutuhkan. Jadi tidak ada perasaan ingin memiliki harta itu sendiri, itu tidak.
Nah ini sebenarnya kita di Indonesia itu memiliki tradisi yang kayak gitu, memiliki tradisi yang suka membantu orang lain, suka membantu orang lain. Makanya kenapa di Indonesia itu orangnya itu kok santai hidupnya gitu ya. Terkadang orang yang hidup tanpa pekerjaan pun bisa hidup di Indonesia ini. Nah itu apa ya, banyak analisis, banyak yang mengatakan katanya memang alam kita itu terlalu nyaman sehingga orang-orang itu, orang miskin pun itu bisa hidup. Orang tidak punya rumah tidur di emperan toko itu nyaman-nyaman saja. Kita bayangkan kalau misalkan di negara yang memiliki cuaca ekstrim, panasnya ekstrim atau dinginnya ekstrim. Kalau musim dingin itu nggak bisa bangun rumah, nggak punya heater di dalam rumah, nggak punya pemanas di dalam rumah, mati orang-orang sana itu. Karena kayak misalkan orang Rusia itu ya, orang Rusia yang dekat dengan kutub utara itu, mereka itu udaranya itu sampai minus, sampai benar-benar minus berapa derajat kayak gitu. Sehingga kalau kita terus-terusan di luar ya lama-lama kita akan hipotermia, kedinginan dan juga mati kan kayak gitu. Nah kalau di Indonesia itu tunawisma, orang yang tidak punya rumah tidur di depan emperan toko atau di bawah jembatan, di samping-samping rel itu nggak apa-apa ya. Ada yang menganalisis kayak gitu. Tapi yang logis lagi itu kita punya tradisi yang luar biasa. Tradisi kita itu empati terhadap sesama itu tinggi sekali. Bahkan kalau orang Jawa itu punya peribahasa itu pager mangkok itu lebih kuat dibandingkan dengan pager tembok. Jadi orang Jawa terutama itu mereka itu suka membagi sesuatu kepada tetangganya. Maka meskipun tetangganya itu mungkin tidak punya beras, tidak punya apa, tapi tetap bisa makan di Indonesia itu. Kenapa ya? Karena dibantu oleh tetangganya. Bahkan orang yang nggak bisa menyekolahkan anaknya itu di Indonesia itu ya banyak orang-orang baik yang kemudian anakmu tak sekolah nih, tak bayarannya juga yang lainnya. Banyak orang-orang yang seperti itu. Jadi meskipun Indonesia itu kemarin datanya itu 60% dari penduduknya itu berada di bawah garis kemiskinan, tapi di Indonesia itu nggak ada yang namanya busung lapar, nggak ada orang mati kelaparan, itu nggak ada. Jarang sekali. Meskipun 60%-nya itu adalah hidup di bawah garis kemiskinan. Karena tradisi kita seperti itu. Budaya kita itu memberikan sesuatu itu sangat luar biasa. Itulah orang Indonesia itu. Maka kita tetap baik-baik saja. Tetap baik-baik saja. Enggak punya uang tuh bisa ngopi. Tinggal datang ke warung kopi, catat ya, bon ya. Bisa ngopi, bisa ngerokok. Itu orang Indonesia. Kalau di negara-negara maju bisa nggak seperti ini? Nggak bisa. Siapa yang mau ngasih? Nggak ada bon-bonan di sana. Nggak ada utang-utangan di sana. Kalau mau makan, mau ngopi harus bekerja. Harus bekerja. Atau kalau enggak itu bisa ngopi tapi sisanya orang lain. Di Indonesia kita nggak punya apa-apa itu bisa jadi juragan gitu. Ya kayak gitu. Misalkan kita nggak punya uang tinggal datang ke warung kopi. Terus ngerokok ya tinggal ngerokok santai gitu kan. Sudah perintah-perintah itu kan berarti juragan. Perintah-perintah kepada pemilik warung kopinya. Nanti setelah selesai kasbon dulu ya, catat dulu kayak gitu. Itu orang Indonesia dan budaya itu hanya ada di Indonesia. Di tempat lain nggak ada orang kayak gitu, matilah di masa sama orang-orang mungkin. Di Indonesia itu santai, bisa ngopi, bisa apa. Punya uang 5.000, habisnya 10.000, yang 5.000 catat dulu. Itu orang Indonesia santai. Dan budaya kayak gitu biasa di Indonesia. Memang orangnya itu baik-baik gitu ya, mau membantu orang yang membutuhkan, entah membantu atau terpaksa, tapi ada tradisi seperti itu, ada budaya di mana kita itu saling membantu, gotong royong. Makanya dulu Pak Ganjar itu ketika musim Covid itu kita gunakan modal sosial kita yang biasa gotong royong, memiliki empati tinggi itu untuk bersama-sama mengatasi atau melawan COVID-19 itu. Kalau ada tetangganya yang COVID dilaporkan atau enggak perlu kemana-mana, sudahlah lockdown, benar-benar lockdown di rumahnya, nanti yang ngasih makan, yang ngirimin itu adalah tetangga-tetangganya. Dan itu jalan di Indonesia, di Jawa Tengah itu jalan. Suaranya Pak Ganjar itu didengarkan gitu. Karena memang tidak berat bagi orang Indonesia untuk seperti itu, untuk membantu yang lainnya. Apalagi cuma masalah makanan itu ya sudah biasa. Orang dulu itu jarang yang namanya belanja di pasar dan juga yang lainnya. Enggak, itu kalau tetangganya itu punya punya sayuran di depan rumahnya itu ya tinggal misalkan mau nyayur mau apa, minta sayurnya sedikit ya silakan ambil. Itu orang Indonesia. Itu kalau misalkan orang-orang yang berpikir maju, berpikir ekonomi itu ya pilih dijual daripada diberikan kayak gitu. Tapi orang Indonesia itu enggak. Mau kamu ambil seberapa pun tuh silakan ambil. Enggak minta bayaran
apapun. Karena nanti pasti gantian, kalau yang minta ini punya sesuatu pasti akan diberikan. Nah, budaya itulah yang menjadi modal sosial yang luar biasa di Indonesia. Secara positifnya seperti itu, tapi dari sudut pandang negatifnya itu membuat orang Indonesia itu ya mungkin malas atau apa. Karena mereka nggak perlu menjadi orang kaya pun mereka bisa menikmati makanan-makanan orang kaya. Mereka nggak punya rokok pun itu asal mereka mau nongkrong dengan sesama temannya itu juga pasti bisa merokok dan juga yang lainnya. Itu budaya yang ya entah itu positif atau negatif, tapi ya banyak positifnya dibandingkan negatifnya. Negatifnya paling membuat orang itu menjadi malas. Ada orang yang malas bekerja, pokoknya ngoroi nongkrong ya melu nongkrong, agar koncone ngombe kopi lah ya melu ngombe kopi, agar koncone udut melu udut. Itu tradisi di Indonesia itu seperti itu, yang mungkin tidak ada di negara-negara yang lainnya. Nah, dengan budaya kita yang seperti itu, harusnya kita sebagai orang Indonesia itu mudah untuk menjadi orang yang zuhud. Karena kita sudah memiliki modal sosial, yaitu kita dermawan, suka memberi kepada orang lain, kepada tetangga kita itu. Kalau itu dipertahankan dan terus dikembangkan sikap seperti itu, maka tidak menutup kemungkinan kita akan menjadi orang yang zuhud, orang yang tidak terlalu mencintai dunia yang kita miliki. Sudahlah, itu titipan saja itu. Itu titipan saja. Gunakan untuk kepentingan, tidak hanya kepentingan kita, tapi juga kepentingan agama juga. Nah, itu Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i terkenal zuhud, pernah mengatakan, jika ada orang yang mengatakan aku dapat mengumpulkan kecintaan dunia dan kecintaan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, itu adalah bohong. Dan Imam Syafi'i itu sangat dermawan. Sangat dermawan, dengan dibuktikan beliau itu memberikan 50 dinar kepada orang yang hanya mengambilkan tongkat untuk beliau ketika tongkatnya beliau itu jatuh. Wa yadullu nuduhake. Wa yadullu nuduhake ala khaufihi ing atse wedine Imam Syafi'i. Wa yadullu nuduhake ala khaufihi ing atase wedine Imam Syafi'i minallahi saking Gusti Allah subhanahu wa suci Allah wa ta'ala lan mau luhur sapa Allah. Subhanahu wa suci Allah wa ta'ala lan mau luhur sapa Allah. Wastighalu hammihi lan ketungkule apa ya bahasanya itu, angen-angene. Wastighalu hammihi lan ketungkule angen-angene Imam Syafi'i bil akhirati kelawan akhirat. Wastigholi hammihi, wastigholi ala khaufihi minallahi subhanahu wa ta'ala, wastigholi hammihi lan ing atase ketunggule angen-angene utawa panyonone Imam Syafi'i bil akhirati kelawan akhirat. Apa sing nuduhake ma perkara? Apa ma perkara ruwiya kang den riwayatake? Apa ma ruwiya kang den riwayatake apa ma anhu saking Imam Syafi'i? Annahu sak temene Imam Syafi'i, annahu sak temene Imam Syafi'i ku sami'a. Krungu sapa Imam Syafi'i. Annahu sak temene Imam Syafi'i ku sami'a krungu sapa Imam Syafi'i, krungu Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ta ing Sufyan bin Uyainah. Yarwi nyeritakake sapa Sufyan bin Uyainah. Yarwi ngriwayatake sapa Sufyan bin Uyainah, ngriwayatake hadisan ing hadis. Hadisan ing hadis. Minar roko iki saking pira-pira perkara kang lembut. Saking pira-pira perkara kang lembut. Faghosya mongko pingsan. Faghosya mongko pingsan.
sapa Imam Fagosia mongko nekani pingsan. Fagosia mongko nekani pingsan ala Syafi'i ing atase Imam Syafi'i. Ala Syafi'i ing atase Imam Syafi'i. Fakila mongko den ngendikaake. Fakila mongko den ngendikaake lahu kedue Imam Syafi'i. Lahu kedue Imam Syafi'i. Kot mata teman-teman wis sedo. Kot mata teman-teman wis sedo sapa Imam Syafi'i. Kot mata teman-teman wis sedo sapa Imam Syafi'i. Faqala mongko ngucap sapa Sufyan bin Uyainah. Faqala mongko ngucap sapa Sufyan bin Uyainah. In mata lamun mati. In mata lamun mati utawa sedo. Faqat mata mongko teman-teman wis sedo. Faqat mata mongko teman-teman wis sedo sapa afdolu ahli zamanihi. Sapa afdolu ahli zamanihi luweh utama-utamane wong ing ikilah zaman. Sapa afdolu ahli zamanihi luweh utama-utamane menungso ing ikilah zaman. Wa Qur'alan maca sapa ba'duhum sebagiane wa Qur'alan wis maca sapa ba'duhum sebagiane wong atau sebagiane kaum sapa ba'duhum sebagiane kaum. Hadza yaumul yantikun. Hadza utawi iki iku yaumun dina layan tikuna kang ora padha ngucap sapa menungso. Hadza utawi iki iku yaumu dina layan tikuna kang ora padha bisa ngucap sapa menungso. Al-ayah. Faro'a mongko tangi atau faru'iyah mongko den weruhi sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i waqat taghayyara lan teman-teman wis owah apa launuhu warnane Imam Syafi'i warnane Imam Syafi'i waqsya'arra lan kisut apa jilduhu kulite Imam Syafi'i watorobalan gemeter sapa Imam Syafi'i ittiroban kelawan gemeter sadidan kang banget toroba kelawan gemeter sadidan kang banget wa khara lan jungkel sapa Imam Syafi'i wa khara lan jungkel mahsian hale pingsan sapa alaihi ing atase Imam Syafi'i. Wa lan jungkel mahsian hale pingsan sapa alaihi ing atase Imam Syafi'i. Falamma afaqa mongko nalikane tangi sapa Imam Syafi'i ja'ala dadekake sapa Imam Syafi'i. Falamma afaqa mongko nalikane tangi sapa Imam Syafi'i ja'ala dadekake sapa Imam Syafi'i yaqulu ndonga sapa Imam Syafi'i. A'udzu nyuwun bau reksa sapa ingsun mimaqamil kadibina saking panggonane wong kang goroh wa iradil ghafilina lan saking mengone wong kang lali Allahumma duh Gusti Allah laka iku tetep kedue panjenengan khodoat tunduk
atau khadi'at tunduk apa qulubul arifina pira-pira atine wong kang wicaksana apa qulubul arifina atine wong kang wicaksana wadalat lan ino lihaibatika krana oleh aweh panjenengan wadalat lan ino lihaibatika krana oleh aweh panjenengan sapa al mustaquna pira-pira wong kang bronto lihaibatika krana peparing panjenengan adalat lan ina lihaibatika krana paring jenengan sapa al mustaquna pira-pira wong kang bronto Allahumma do Allah hab mugi paring panjenengan li kedue ingsun judaka ing lumo sira wa adlil wa azil lan ngiyup-ngiyupa utawa paring iyup-iyup panjenengan wa adlan paring iyup-iyup panjenengan ni ing ingsun bisit rika kelawan tutup panjenengan wa ailan ngreksa panjenengan ni ing ingsun wa ailan muga ngreksa panjenengan ni ing ingsun wa fulan mugi ngapura panjenengan antaksiri saking pepeka ingsun bikaro miwajika kelawan mulyane zat panjenengan Nah, ini bahwasanya Imam Syafi'i itu juga sangat takut kepada Allah itu. Dan orientasi hidupnya itu adalah orientasi akhirat. Ini pernah diceritakan suatu ketika Imam Syafi'i itu mendengar suatu hadis yang menceritakan tentang rahasia-rahasia akhirat ini. Rahasia-rahasia akhirat itu, kemudian Imam Syafi'i itu terus pingsan. Dan bahkan ada yang mengatakan, wah ini Imam Syafi'i sedo ini. Saking benar-benar benar-benar pingsan seperti orang yang meninggal ini. Dan bahkan sebagian dari mereka itu mengatakan, wah ini Imam Syafi'i meninggal ini. Kemudian sampai Sufyan bin Uyainah yang meriwayatkan hadis itu mengatakan ketika beliau itu meninggal, maka orang yang paling mulia di masa ini itu telah meninggal. Bahkan sebagian mereka itu membaca hadza yaumul yantikun. Hadza yaumul yantikun ini adalah menggambarkan tentang bahwasanya ini adalah hari di mana manusia itu tidak bisa berucap yaitu di hari perhitungan, artinya ya hari kiamat. Meninggalnya Imam Syafi'i itu dianggap sebagai sebuah kiamat karena Imam Syafi'i memang sangat dibutuhkan di waktu itu, sangat memberikan kejelasan terhadap hidup. Beliau kan ahli fikih, ahli hukum dan juga yang lainnya, sehingga mau bertanya tentang permasalahan apapun itu Imam Syafi'i itu ada. Maka ketika Imam Syafi'i meninggal itu, orang-orang itu beranggapan ini sudah kiamat. Kita sudah tidak akan ada orang yang menerangi zaman kita itu. Pasti zaman kita akan segera diliputi oleh kegelapan. Itu orang dulu ketika orang yang soleh itu meninggal itu rasanya seperti itu. Sedihnya itu bukan karena sedih ditinggalkan, tapi sedih karena memang ditinggalkan oleh orang yang terbaik, oleh orang yang bisa untuk dijadikan sebagai panutan. Itu. Kemudian tiba-tiba Imam Syafi'i terbangun kembali. Ketika terbangun kembali itu mukanya itu warnanya sudah pucat. Kemudian kulitnya itu juga agak seperti orang ketakutan itulah. Seperti orang ketakutan tuh merinding kayak gitu ya. Terus badannya gemetar. Terus kemudian pingsan untuk kedua kalinya. Jadi sampai pingsan 2 kali. Ketika mendengar hadis tentang menceritakan tentang akhirat itu Imam Syafi'i itu pingsan. Terus kemudian sampai dikira oleh orang-orang itu meninggal, Imam Syafi'i terbangun. Setelah terbangun itu beliau masih merasa ketakutan. Takut terhadap Allah ketika diceritakan tentang hadis-hadis rahasia
nanti di akhirat itu seperti apa. Pingsan untuk kedua kalinya dan kemudian bangun lagi. Setelah bangun kemudian Imam Syafi'i berdoa, a'udzubika min maqamil kadzibin, ya Allah lindungilah aku dari tempatnya orang-orang pendusta dan dari berpaling seperti orang-orang yang lupa terhadapmu. Ya, dan selanjutnya itu tadi itu ya doa-doa itu, ya Allahumma habli judaka, ya Allah berikan aku itu sifat dermawan seperti sifatmu dan berilah aku perlindungan dengan perlindungan darimu. Jagalah diriku dan juga maafkan semua kesalahanku. Terus kemudian beliau langsung berdoa kepada Allah ketika diceritakan tentang rahasia-rahasia tentang hal-hal yang detail di akhirat nanti itu seperti apa. Itu Imam Syafi'i langsung tidak hanya menangis tapi sampai pingsan saking takutnya terhadap ancaman-ancamannya Allah kepada orang-orang yang tidak mengikuti perintahnya. Itu kelasnya Imam Syafi'i. Kelasnya Imam Syafi'i yang seorang abid, seorang yang ahli ibadah itu, bahkan ketika mendengar berita-berita tentang nanti seperti apa balasan di akhirat itu, beliau itu saking takutnya itu sampai pingsan. Tidak hanya menangis, tapi pingsan. Kalau sekarang kan ada beberapa ulama itu yang ketika membaca ayat-ayat siksa itu kemudian menangis, kemudian mendengar ayat-ayat yang menjanjikan surga itu kemudian bisa tersenyum dan yang lainnya. Jadi kalau Imam Syafi'i itu tidak hanya menangis, tapi beliau itu sampai pingsan dan langsung membaca doa supaya terlindungi dari hal-hal yang buruk, terlindungi dari hal-hal yang membuat beliau itu disiksa, dan beliau minta supaya semua kesalahannya itu diampuni oleh Allah. Itu menunjukkan jika Imam Syafi'i itu benar-benar memiliki rasa takut kepada Allah itu. Nah, tanda-tanda orang yang beriman kan kayak gitu. Kalau di Al-Qur'an itu diceritakan atau dikatakan itu orang yang beriman itu adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika disebutkan nama Allah, maka hatinya itu bergetar. Hatinya itu bergetar. Ya karena takut dan karena senang gitu ya. Takut tidak bisa mengikuti perintah-perintahnya, senang karena senang terhadap janjinya itu ketika dibacakan tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika disodorkan tentang tanda-tanda kekuasaannya, maka imannya itu akan senantiasa bertambah. Ini dipraktikkan benar oleh Imam Syafi'i ketika dibacakan satu hadis tentang tentang akhirat itu, tentang hal-hal yang membahas tentang rahasia akhirat itu, Imam Syafi'i itu langsung pingsan, bergetar hatinya sampai kemudian pingsan. Sampai 2 kali ketika bangun itu masih terniang gitu kan, apa yang dibacakan tadi itu pingsan lagi. Kemudian setelah bangun itu beliau membaca doa supaya terhindar dari hal-hal yang buruk dan minta ampunan kepada Allah. Wa amma kaunuhulan anapun utawi anane Imam Syafi'i. Wa amma kaunuhulan anapun utawi anane Imam Syafi'i iku aliman, wong kang alim. Iku aliman wong kang alim. Bi asraril qulubi kelawan pira-pira rahasiane pira-pira ati. Bi asraril qulubi kelawan rahasiane pira-pira ati. Faya dulu mongko nuduhake alaihi ing atase kaunuhu aliman, alaihi ing atase kaunuhu aliman. Anahu satene Imam Syafi'i, Imam Syafi'i iku suila den takoni sapa Imam Syafi'i aniriya saking sifat riya. Faqala mongko jawab sapa Imam Syafi'i alal badiyati. Faqala mongko jawab sapa Imam Syafi'i alal badiyati ing atase saknalika. Alal badiyati ing atase saknalika. Arya utawi riya iku fitnatun fitnah. Akdua utawi bundelane fitnah. Iku hawa nafsu. Bihiyali absori qulubil ulama'i. Kelawan taline piro-piro peninggal atine para ulama. Bihiyali absori qulubil ulama'i kelawan taline piro-piro peningale piro-piro atine para ulama. Fanadiru mongko padha ningalana sapa sira kabeh. Ilaiha maring fitnah.
ningali bisu ikhtiarin nufusi kelawan alane pamilihe pira-pira nafsu. Bisu ikhtiarin nufusi kelawan olone pemilihe pira-pira nafsu. Fa'abatat mongko bisa ngrusak. Fa'abatat mongko bisa rusak apa amaluhum pira-pira ngamale. Fa'abatat mongko bisa rusak apa amaluhum pira-pira amale wong akeh. Waqala lan wis dawuh sapa Imam Syafi'i. Waqala lan wis dawuh sapa Imam Syafi'i idza anta nalikane sira. Idza anta nalikane sira iku khifta wedi sapa sira. Iku khifta wedi sapa sira ala nafsika ing atase awak dhewe sira. Ala nafsika ing atase awak dhewe sira al ujuba ing ujub. Al ujuba ing sifat ujub fangzur mongko ningalano sapa sira. Fangzur mongko ningalano sapa sira ningali ridho man en ridhone wong. Ridho man ing ridhone wong tatlubu kang luru sapa sira. Tatlubu kang luru sapa sira. Wa fi ayyina imin lan ing dalem endine kenikmatan tarhubu demen sapa sira. Wa fi ayyina imin lan ing dalem endine kenikmatan tarhubu demen sapa sira. Wa fi ayyi qabin lan saking endine siksa. Wa min ayyi qabin lan saking endine siksa. Tahrubu melayu sapa sira. Wa ayyi afiatin lan saking endine keselamatan. Wa ayyi afiatin saking endine keselamatan taskuru syukur sapa sira. Wa fi ayyi balain lan ing dalem endine coba. Wa fi ayyi balain lan dalem endine coba tadkuru iling utawa dzikir sapa sira. Tadkuru iling utawa dzikir sapa sira. Nah, kalau bukti yang dapat mengungkap bahwasanya Imam Syafi'i itu adalah orang yang memahami atau mengetahui tentang rahasia-rahasia apa yang di dalam hati, maka pernah suatu ketika Imam Syafi'i itu ditanya tentang riya, kemudian secara spontan beliau menjawab riya itu adalah fitnah. Riya itu adalah fitnah yang tali kekangnya itu adalah hawa nafsu. Yang tali kekangnya itu adalah hawa nafsu. Maka fitnah itu adalah sesuatu yang buruk yang bisa menghilangkan atau merusak amal-amal manusia. Itu secara spontanitas Imam Syafi'i itu menjawab seperti itu. Artinya memang beliau itu hatinya itu bersih gitu. Hatinya itu bersih dan mengetahui rahasia-rahasia hati. Jika riya itu misalkan ya, itu tidak pakai pikir panjang riya itu apa. Imam Syafi'i langsung paham. Jika riya itu adalah fitnah yang ikatannya itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu maka kita harus memandang fitnah itu sebagai riya itu sebagai sesuatu yang buruk yang bisa merusak amal-amal kita. Kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan idza anta khifta ala nafsika ujuba, ketika kita ingin terhindar dari sifat ujub, maka lihatlah ridhonya siapa yang kalian cari. Ya, ridhonya siapa yang kalian cari. Artinya apa? Artinya ujub itu kan sifat sombong. Ujub itu sifat sombong. Bedanya kalau riya itu dipamerkan, kalau ujub itu ada di dalam hati. Kalau riya itu ya menyombongkan amal kita di hadapan orang itu namanya riya. Tapi kalau ujub itu hati kita itu merasa sombong. Kayak misalkan. Jadi riya itu kalau belum diperlihatkan itu namanya ujub. Atau riya yang disembunyikan itu adalah ujub. Misalkan ada satu contoh, kalian terbangun di malam hari kemudian sholat tahajud. Terus kemudian itu kalian mengatakan di dalam hati kalian bahwasanya saya itu beruntung ya bisa bangun untuk melaksanakan sholat tahajud ketika teman-teman saya itu mereka enak-enakan tidur itu. Saya itu beruntung sekali, saya orang yang pasti disayang oleh Allah dan juga yang lainnya. Kita mengatakan semacam itu, ya itu tandanya ujub itu. Seakan-akan kita mengatakan kita bisa bangun itu adalah kita orang yang paling istimewa, kita orang yang paling dekat dengan Allah dan juga yang lainnya. Merasa seperti itu namanya ujub. Kesombongan di dalam diri kita itu namanya ujub. Tapi kalau kesombongan itu kita tunjukkan kepada orang lain, kita sombong dengan orang lain,
maka itu riya, pamer itu ya, memamerkan amalan kita pada orang lain itu namanya riya. Tapi kalau masih hanya kita sombongkan dalam diri kita itu ujub. Maka kalau kita itu takut atau terhindar dari sifat ujub, ya fandur ridhoman tatlubu. Lihatlah siapa yang ingin kalian cari ridhonya. Kalau kalian ingin mencari ridhonya Allah, tidak perlu sombong-sombongan. Kalau kita sombong di depannya Allah itu justru tidak akan diterima amal kita. Tapi kalau kita ingin menyombongkan diri di antara orang-orang, di antara manusia-manusia, ingin mencari ridho mereka, ingin mendapatkan pengakuan mereka, ya silakan lakukan. Silakan lakukan. Maka pikirkanlah siapa yang akan kita cari ridhonya. Dan nikmat seperti apa yang kita cintai. Terus kemudian kita pikirkan semua, kita pengen mendapatkan nikmat yang seperti apa? Pengenkah mendapatkan nikmat yang berupa pujian dari manusia? Atau ingin mendapatkan nikmat yang berupa pujian dari Allah yang nanti balasannya pasti jauh lebih baik daripada balasan yang diberikan manusia? Atau wamin ayyiko bin tahrubu. Kita ingin lari dari siksaan. Siksaan yang seperti apa? Pengen lari dari siksaannya Allah atau pengen lari dari siksaannya manusia? Kalau siksaannya manusia itu sifatnya hanya sementara. Paling kita dibenci, kita dibully itu kan cuma sementara. Tidak mungkin bisa membuli terus. Tapi kalau Allah mau menyiksa itu, siksanya Allah itu tidak akan berhenti. Orang yang mendapatkan siksa kubur itu terus menerus setiap hari disiksa. Besok di neraka, kalau kita masuk neraka itu ya kita setiap hari akan disiksa. Dan Allah tidak akan pernah, malaikatnya Allah tidak akan pernah capek untuk menyiksa kita. Karena memang malaikat diciptakan salah satunya tugasnya adalah untuk menyiksa manusia itu. Maka siksaan siapa yang akan kita hindari? Siksaannya Allah atau siksaan manusia? Kalau kita sudah mau berpikir seperti itu, maka kita terhindar dari sifat ujub itu. Ridho siapa yang akan kita cari? Nikmat seperti apa yang akan kita sukai? Terus kemudian siksa siapa yang akan kita hindari? Keselamatan siapa yang akan kita syukuri? Dan ujian-ujian seperti apa yang akan kita ingat itu. Kita mau mendapatkan ujian dari siapa. Nah kalau kita sudah memikirkan hal semacam itu, maka insya Allah kita akan terhindar dari yang namanya sifat ujub. Kita tidak akan pernah membanggakan diri kita. Karena tujuan kita beribadah, tujuan kita melakukan apapun, itu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk ridho kepada Allah, mencari ridhonya Allah, mencari nikmatnya Allah dan menghindari siksanya Allah itu. Bersyukur atas keselamatan yang diberikan oleh Allah. Wa yadullu ala annahu arada bil fiqhi wal munadharati wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.